Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nuwasil darsana fi syarhil makudi ala al-muqaddimatil ajurumiyah. Wa nahnu al-an fi safa isnan wa samanin. Buka di kitabnya halaman 82. Baik. Jadi setelah sebelumnya kita membahas, ini kita masih di bab marfu'atul asma ya. Bahwasanya isim-isim yang marfu itu ada banyak sekali. Kita sudah ambil al-fa'il, naibul fa'il, al-mubtada, dan al-khabar. Kemudian sebelum lanjut ke yang kelima setelah al-khabar, di sini ada bab tentang al-awamil ad-dakhilah al-mubtada wal khabar. Apa saja faktor-faktor yang bisa merubah kedudukan dan i'rab dari mubtada serta khabar. Faktor-faktor tersebut dikatakan oleh Ibnu Ajurum ada 3 faktor. Yang pertama, kana wa akhawatuha, kemudian inna wa akhawatuha, dan zonantu wa akhawatuha. Sekarang kita membahas bagian yang kedua, ya, lanjutan bagian yang kedua, yaitu inna wa akhawatuha. Sudah kita sebutkan kemarin inna wa akhawatuha, amalannya apa, contohnya bagaimana, kemudian akhawatnya apa saja. Akhawat inna wa akhawat inna ada 6. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'alla. Kemudian apa makna dari inna, ka'anna, laita, la'alla itu? Bagaimana kalau kita ngi'rab nanti? Ini huruf apa namanya? Maka itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala. Maka judul bab kita kali ini adalah ma'ani inna wa akhawatiha. Makna dari inna dan saudari-saudarinya. Ibnu Ajurum mengatakan wa makna inna wa anna lit-taukid. Makna inna dan anna itu untuk taukid. Berarti inna itu sama-sama taukid, sama-sama dengan anna. Taukid atau takkid. Berarti kalau kita mengi'rab inna, kita katakan inna harfu taukidin wa nasbin. Nasbin kita tambahkan karena dia memansubkan. Itu yang pertama. Inna wa anna itu lit taukid. Kemudian yang kedua, lakinna. Itu untuk apa? Lil istidrak namanya. Lil istidrak. Apa maksudnya istidrak nanti akan kita lihat masing-masing. Wa ka'anna lit tashbih. Ka'anna fungsinya untuk tashbih. Ya. Wa laita lit tamanni. Laita untuk tamanni. Wa la'alla lit taraji awi at-tawakku'i. La'alla untuk taraji dan tawakku. Berarti inna dan anna itu namanya harfu taukid. Lakinna namanya harfu istidrak. Ka'anna namanya harfu tashbih. Laita namanya harfu tamanni. La'alla namanya harfu taraji dan tawakku. Taib. Dzakara fi hadzal fasli ma'aniya hadhil ahruf. Kita lihat maknanya masing-masing sekarang. Fadzakara anna makna inna al-maksuratul hamzah. Inna ya, yang kasroh hamzahnya i ya, bukan a. Wa anna al-maftuha al-hamzah lit-taukid. Inna dan anna sama-sama untuk taukid. Kemudian tentu ada bedanya. Wal farqu bainahuma anna innal maksuratal hamzah ma'a ismiha wa khabariha fi mawdi'il jumlah. Perbedaan antara inna dan anna, bahwasanya inna itu fi mawdi'il jumlah. Posisinya ada di awal jumlah. Misalkan kita katakan inna Muhammadan qaimun. Inna itu mengawali jumlah, mengawali kalimat. Maka dikatakan fi maudi'il jumlah. Wa anna al-maftuhatal hamzah fi maudi'il mufrad. Kalau anna itu dia maudi' mufrad. Apa maksudnya maudi' mufrad? Dia berada di tengah kalimat. Jadi nggak boleh kita mengawali kalimat itu dengan anna. Tiba-tiba antum ngomong langsung dengan anna, nggak boleh. Ya, harus inna dulu. Inna di awal. Kemudian anna berada di tengah. Jadi anna itu pasti ada kalimat sebelumnya. Nggak boleh dia tiba-tiba datang. Tuqaddaru ma'asmiha wa khabariha bil masdar. Ya, isim dan khabarnya itu bisa kita ganti dengan masdar. Itu keistimewaan dari anna ini. Jadi isim dan khabarnya, isim anna dan khabar anna, itu bisa diganti dengan masdar. Kita ambil contoh. Ajibtu min anna zaidan muntalikun. Syahidnya adalah anna zaidan muntalikun. Anna zaidan muntalikun. Zaidan ismu anna mansubun bil fathah.
Muntalikun khabar anna marfu'un bil dhammah. Ya, setelah kita lihat ini, ya, ada isim, ada khabarnya. Ya, tadi kita katakan dia bisa dimuqaddarkan. Ya, bisa dimuqaddarkan dengan masdar. Berarti kata Zaidan muntalikun ini bisa dirubah menjadi masdarnya. Masdar dari kata muntalikun. Muntalikun itu isim fa'il. Kita ambil fi'ilnya intolako. Intolako masdarnya intilaq. Maka berubah menjadi intilaku Zaidin. Ya, muntaliknya tahu di depan, berubah menjadi masdar, kemudian zaidnya jadi mudhofun ilaih. Jadi intilaqi Zaidin. Jelas insyaallah ya. Baik, kalau antum masih bingung, ya, cukup antum pahami bahwasanya perbedaan antara inna dan anna, inna di depan, anna di tengah. Sudah, bas, cukup. Ya, sudah cukup, tidak perlu antum memahami yang kita sebutkan barusan. Ya, ini lil faedah saja. Ya, lil faedah, tapi tidak wajib antum untuk memahaminya. Baik, lanjut. Wa dzakara anna lakinna lil istidrak. Kemudian huruf selanjutnya dari akhawat inna adalah lakinna. Lakinna lil istidrak. Apa itu lil istidrak? Lil istidrak itu adalah artinya kita memberikan informasi baru yang tidak sesuai atau merupakan tambahan informasi dari pernyataan sebelumnya. Ya, kita lihat sekarang di sini. Walidzalika la budda laha an yataqaddamaha kalamun yustadraku alaih wa yakunu ma ba'daha mukhalifan lima qablaha. Karena dia fungsinya istidrak, memberikan informasi baru, ya, yang namanya informasi baru tentu sudah ada informasi sebelumnya. Itulah ya kenapa informasi sebelumnya itu mukhalifan, bertentangan dengan informasi yang disampaikan setelah lakinna ini. Ya, kita lihat contohnya. Maqama Zaidun lakinna Amron qaimun. Ya. Maqama Zaidun lakinna Amron qaimun. Kalimat ini ada dua, kita bagi jadi dua. Amron qaimun sama maqama Zaidun. Dipisahkan oleh lakinna. Nah, maqama Zaidun ini kalimat pertama. Kemudian Amron qaimun ini kalimat kedua. Maqama Zaidun artinya Zaid tidak berdiri. Zaid tidak berdiri, ini informasi pertama. Kita kasih informasi kedua, Amron qaimun, Amr yang berdiri. Berarti Zaid tidak berdiri, yang berdiri adalah Amr. Jelas ya? Jadi dia memberikan informasi baru fungsi lakinna itu untuk menyanggah pernyataan sebelumnya. Ya, ada orang tiba-tiba mengatakan Zaid itu berdiri, maka kita katakan maqama Zaidun, Zaid nggak berdiri. Lakinna Amron qaimun, yang berdiri itu Amr bukan Zaid. Ini yang disebut dengan istidrak. Kita menyanggah pernyataan yang sudah ada sebelumnya, kemudian kita berikan pernyataan yang tepat, yang sesuai dengan kondisi. Kemudian huruf yang selanjutnya ka'anna. Ka'anna litasbih. Tasbih artinya penyerupaan. Contohnya ka'anna Zaidan asadun. Asadun di sini ya bit tanwin, ini salah cetak ini, ya ditambahkan tanwin di situ. Ka'anna Zaidan asadun. Wa aslul kalam qabla dzikril kaf inna Zaidan kal asadi. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke situ, ka'anna Zaidan asadun. Jadi ka'anna itu untuk penyerupaan, menunjukkan kemiripan. Berarti di sini Zaid itu kita serupakan dengan asad. Asad artinya singa, ya. Wa aslul kalami qabla dzikril kaf. Asal kalam ini, ka'anna Zaidan asadun ini, asalnya sebelum ada huruf kaf di ka'anna, inna Zaidan kal asadi. Ya, ini aslinya kalimat ini. Inna Zaidan kal asadi. Maknanya sama. Sesungguhnya Zaid seperti al-asad. Ya, faqaddama kafut tashbih lil i'tina'i bihi. Qaddima kafut tashbih. Maka kaf ini, ya, kaf yang ini dikatakan asadi itu kuddima, dikedepankan, lil i'tina'i bihi, karena kita memberikan perhatian ke dia, ya, karena isi dari kalimat ini adalah untuk menunjukkan keserupaan, jadi harus dikedepankan makna penyerupaan itu, ya, untuk menunjukkan kecukupan dengan harfu tasbih ini, dengan harfu kaf ini, kafut tasbih namanya. Fadakhalat ala inna,
Wa futihat hamzatuha islahan lil lafzi. Maka masuklah kaf tadi yang tadinya kal asadi, ka ini pindah ke inna. Jadinya ka inna, gitu kan seharusnya. Maka di sini wa futihat hamzatuha, difatahkan hamzahnya, islahan lil lafzi, untuk memperbaiki lafaz itu. Karena kalau kita mengatakan ka inna, itu harokatnya beda, ka fathah, kemudian hamzahnya kasroh, i. Jadi tidak matching istilahnya. Maka agar penyebutannya menjadi ringan di lisan, menjadi lebih fasih, hamzah itu harus ikut menjadi fathah, mengikuti ka. Jadilah ka'anna, yang asalnya ka'inna. Jadi ka'inna itu nggak ada dalam bahasa Arab. Yang benar adalah ka'anna, islahan lil lafzi. Kemudian huruf selanjutnya laita litamanni, harfu tamanni. Contohnya di surat An-Nisa Allah mengatakan, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima. Ya laitani, ya laitani. Ya, nah, syahidnya di situ adalah ni. Ya laita, laita itu tamanni. Apa itu tamanni? Tamanni itu artinya pengharapan. Ya, pengharapan. Pengharapan, kita mengharapkan sesuatu itu akan terjadi, kita gunakan laita. Maka laita itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya semoga. Ya, semoga. Dan tapi la'alla juga artinya semoga. Bedanya di mana? Kalau laita itu li syai'in ba'idil wuku' aw la yumkin wuku'uhu. Laita itu untuk sesuatu yang sangat jauh untuk bisa terjadi, jauh dari ekspektasi untuk bisa terwujud, atau dia mustahil untuk terwujud. Itu laita. Semisal perkataan orang yang sudah tua, yang sudah beruban, dia mengatakan laita syababu ya'udu, laita syababa ya'udu yauman. Andai saja masa muda itu bisa kembali. Mungkin nggak masa mudanya bisa kembali? Tidak mungkin. Berarti laita di situ bukan semoga artinya, tapi andai saja. Kalau andai saja berarti sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Nah, itu makna laita. Atau di akhir surat An-Naba Allah mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Orang kafir itu berharap dirinya dulu itu bukan manusia, tapi hanya tanah. Nah, jadi tidak perlu dihisap. Ya laitani kuntu turaba. Mungkin nggak dia berubah jadi tanah? Ya tidak mungkin, karena Allah sudah takdirkan dia menjadi manusia, kan, tetapi dia kafir, kemudian dia diazab. Ya. Nah, semisal juga di surat An-Nisa ini, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima. Andai saja saya bersama mereka, maka saya pasti akan mendapatkan kemenangan, saya akan mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, masuk ke dalam surga. Ini al-hasarah wan nadamah, penyesalan dari penduduk neraka. Mereka dalam neraka mengatakan, andai saja dulu saya bersama orang-orang yang saleh, saya tidak akan berada di dalam neraka sekarang. Jadi ya laitani, mana isim laita di sini? Domir ya di sini, ana. Kemudian khabarnya mana? Khabarnya kalimat selanjutnya, kuntu ma'ahum, dan seterusnya. Jadi khabar di situ khabar jumlah bentuknya. Taib. Kemudian yang terakhir la'alla. La'alla itu harfut taraji, artinya sama-sama pengharapan. Akan tetapi dia pengharapan yang yumkin wuku'uhu, yang mungkin untuk terjadi atau dalam waktu dekat akan terjadi. Misalkan kita mengharapkan turun hujan, kita mengatakan kayaknya hari ini mau turun hujan karena mendung misalkan. Nah, itu kita katakan la'alla. Ya, antum gunakan la'alla di situ. Taib. Karena ada kemungkinan untuk turun hujan. Taib. Nahwi qaulihi ta'ala, contohnya di surat Al-Baqarah Allah mengatakan la'allakum tuflihun. Semoga kalian itu berhasil atau tuflihun? Beruntung, ya. Semoga saja kalian beruntung. Atau di surat Al-Baqarah dalil wajibnya puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa pakai la'alla di situ? Karena ketakwaan itu mungkin untuk bisa didapatkan. Kenapa nggak dikatakan laitakum tattaqun? Ya, Allah tidak menggunakan kata laita di situ karena ketakwaan itu ada sesuatu yang bisa diraih, bukan sesuatu yang mustahil. Ya, maka la'allakum tattaqun. Maka tujuan inti dari berpuasa itu adalah kita meraih ketakwaan tersebut.
Maka di sini la'allakum tuflihun. La'alla kum di sini sebagai ismu la'alla, ya. Ismu la'alla fi mahalli nasbin, kemudian tuflihun jumlah fi mahalli, jumlah apa namanya, fi'liyah fi mahalli jarrin, fi mahalli raf'in, ismu khabar la'alla. Walid tawakku, selain untuk taraji, ya, la'alla itu juga untuk tawakku, harfu taraji atau harfu tawakku namanya. Contohnya la'allal habiba qadimun. La'allal habiba qadimun. Ya, tawakku itu artinya menyangka, ya. La'allal habiba qadimun. Dia menyangka al-habib qadimun, mana ja'a. Baik, itu dia taraji dan tawaku. Kurang lebih taraji dan tawaku itu maknanya sama, ya. Kalau antum masih bingung, udah pukul sama rata saja taraji dan tawaku. Karena ini kita masih membangun dasar, ya, jadi tidak masalah. Yang penting antum hafalkan saja akhwat inna itu ada 6 ini. Baik. Wal farqu baina laita wa la'alla. Sekarang perbedaan antara laita dan la'alla yang kita sebutkan tadi, di sini disebutkan lagi. Anna laita yutamanna biha ma yumkin wuqu'uhu wa ma la yumkin. Laita itu biasanya digunakan untuk mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi atau bahkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Contohnya tadi, laita syababa ya'udu. Ya, andai saja masa muda itu bisa kembali. Mungkin terjadi apa tidak? Tidak mungkin terjadi. Ya. Wala'alla, ya, kecuali antum adalah orang yang awet muda misalkan, ya. Ya, di KTP-nya beda misalkan sama penampilan antum. Nah, itu berarti yumkinu wuku'uhu yang seperti itu. Itu laita masuknya. Baik, kemudian la'alla. La'alla la yutarajja biha illa ma yumkinu wuku'uhu. La'alla itu hanya digunakan untuk mengharapkan sesuatu yang mungkin untuk terjadi. Besar kemungkinan terjadi. Ya, fala yuqalu la'alla syababa ya'udu. Maka enggak tepat kalau kita mengatakan la'alla syababa ya'udu. Ya, semoga saja masa muda itu kembali, karena masa muda nggak mungkin bisa kembali. Ya, jadi nggak tepat kalau gunakan la'alla di situ. Tepatnya gunakan laita. Ini jadi contoh yang ini salah. Taib, wallahu ta'ala alam. Kita insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya pembahasan tentang al-qismus salis minal awamil ad-dakhilah 'alal mubtada'i wal khabar. Pembahasan yang bagian yang ketiga dari faktor-faktor yang bisa mempengaruhi mubtada dan khabar, yaitu dhanna wa akhawatuha. Dhanna wa akhawatuha, apa saja akhawatnya, apa saja amalannya, apa pengaruh yang ditimbulkan bagi mubtada dan khabar, insyaallah akan kita lihat pada kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.